Ya, belum juga berakhir, kini COVID-19 justru bermutasi dan berdampak pada timbulnya berbagai varian baru. Di sejumlah negara, tak terkecuali Indonesia, juga mulai terdeteksi adanya varian baru dari COVID-19 ini. Ditambah lagi kondisi di mana penyebaran COVID-19 di tanah air juga menggila lagi setelah perayaan Idul Fitri, angka kenaikan kasus positif per hari juga mampu tembus begitu di angka hampir 10.000 kasus, persis seperti apa yang terjadi pada bulan Januari 2021 lalu. Nah, ini ada apa dengan Indonesia? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Mutant COVID Delta Hantui Indonesia. Nah, bukannya mau tebar Fir, justru pada kesempatan kali ini kami tim CNBC Indonesia ingin Anda lebih waspada lagi terhadap penularan kasus COVID-19 yang dapat dikatakan angkanya juga mulai naik signifikan lagi. Dan apabila melihat datanya, kasus COVID-19 di Indonesia juga ternyata belum menunjukkan tanda-tanda mereda, yang mana berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan RI pada Senin 14 Juni kemarin, pukul 12 siang waktu Indonesia Barat masih ada tambahan kasus baru sebanyak 8.189 kasus dan menjadikan total kasus COVID-19 di Indonesia khususnya berada di angka 1,919 juta orang terinfeksi COVID-19. Parahnya lagi, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan ataupun Kemenkes RI juga mendeteksi begitu ya, telah ataupun kasus ataupun varian COVID baru sudah masuk ke Indonesia, dan di mana Kabupaten Kudus Jawa Tengah melaporkan adanya temuan begitu ataupun mendeteksi yakni varian Delta asal India. Dan hal tersebut juga turut dikonfirmasi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang mana memang menyebutkan bahwa ledakan COVID-19 di Kudus Jawa Tengah banyak dipengaruhi begitu oleh varian corona India yang mana dikenal B1617 atau WHO begitu menyebutnya sebagai varian Delta. Nah, ini ada varian Delta, ada varian Alpha. Nah, ini untuk B1617 dari India ini disebutnya varian Delta. Nah, ini lalu apa begitu yang menjadi pembeda antara varian Delta ini dengan COVID-19 biasa yang mana sudah ada di Indonesia terlebih dahulu? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, apabila kita mencoba mencari pembeda begitu antara varian Delta asal India yang ditemukan di Kudus, Jawa Tengah dengan COVID-19 yang sudah ada di tanah air adalah terletak pada gejala yang ditimbulkan dari seseorang yang terinfeksi varian tersebut, di mana pada ke-28 orang yang terinfeksi varian baru ini merasakan yang mana adanya gejala yang berbeda, yaitu gejalanya merasa mual, lalu juga ada diare, sakit perut, lalu juga merasa kehilangan nafsu makan, lalu juga ada gangguan pendengaran, lalu pembekuan darah hingga adanya gangren di dalam tubuh. Nah, ini untuk yang belum tahu, gangren sendiri menurut studi kedokteran adalah adanya kematian jaringan tubuh dikarenakan kurangnya aliran darah atau infeksi bakteri yang serius yang dialami oleh penderita COVID varian Delta ini atau B1617. Nah, gangren umumnya mempengaruhi lengan dan juga kaki, termasuk jari kaki dan juga jari tangan, tetapi juga dapat terjadi pada otot dan juga organ di dalam tubuh seperti kantong empedu. Nah, ini lumayan serius sekali begitu ya. Karena hal ini sampai-sampai dokter di India juga mengatakan prevalensi masalah pencernaan dan juga gejala lain begitu sebagai manifestasi dari gejala COVID-19 varian Delta ini lebih besar dibandingkan yang disebabkan oleh jenis COVID-19 aslinya atau yang ditemukan di awal-awal corona begitu ya. Walaupun pastinya selama pandemi masih ada, diperlukan pula lebih banyak penelitian klinis guna mengkonfirmasi kebenaran dari setiap temuan. Fakta yang beredar terkait varian Delta ini juga isinya lumayan serem-serem gitu ya. Karena memang di mana muncul pula fakta yang menjelaskan bahwa varian Delta yang ditemukan di Inggris ternyata 60% lebih mudah menular daripada varian baru lainnya. Bahkan waktu penggadaannya atau doubling time begitu dari varian Delta ini juga hanya membutuhkan 4 hingga 11 hari saja. Jadi bila seseorang terinfeksi dari varian Delta ini, nah, ini virus ini yang hinggap di tubuh orang tersebut mampu dengan cepat menularkan virus ke tubuh orang lain. Selain itu, walau pemerintah Indonesia juga sedang gencar-gencarnya begitu ya melakukan program vaksinasi, ternyata memang dengan adanya varian baru ini mampu menurunkan efektivitas dari vaksin yang disuntikan ke dalam tubuh manusia ataupun efektivitasnya jadi berubah karena adanya varian baru ini. Nah, ini hal ini juga selaras dengan adanya laporan di Inggris pada 11 Juni lalu di mana menurut hasil studi begitu menunjukkan bahwa varian Delta berpengaruh dalam menurunkan efektivitas vaksin dibandingkan varian lainnya yang juga mulai ditemukan di sejumlah negara. Dan juga untuk mereka yang baru dapat
vaksin satu kali atau satu dosis vaksin, maka akan terjadi penurunan efektivitas perlindungan terhadap gejala sebesar 15 hingga 20% banyaknya. Jadi jelas di sini bagi Anda yang telah divaksin juga diharap selalu menerapkan protokol kesehatan yang ketat dimanapun Anda berada, karena Anda pun masih beresiko ataupun berpotensi tertular virus corona, baik varian COVID yang baru ataupun COVID-19 jenis yang lama. Nah ini lalu bagaimanakah respon pemerintah atau masuknya varian COVID-19 baru ini ke Indonesia? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, apabila dengan adanya varian Delta asal India yang mulai terdeteksi masuk Indonesia, di mana Menkes Budi Gunadi Sadikin juga menjelaskan bahwa penularan varian baru ini disebabkan oleh banyaknya pekerja migran yang mana memang pulang begitu dan juga beraktivitas di kawasan pelabuhan laut. Selain itu menanggapi varian Delta yang ditemukan ada di Kudus, Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo juga menyampaikan pada masyarakat agar masyarakat semakin waspada begitu ya, dan juga lebih mematuhi protokol kesehatan yang ketat, dan juga di mana beliau juga mengusulkan untuk masyarakat hendaknya lebih banyak melakukan aktivitas di rumah saja ataupun mulai dari kegiatan yang dilakukan pada sehari-hari dan juga kegiatan persekolahan begitu ya, dan juga apalagi risetnya juga masih berjalan di mana bukan hanya varian Delta asal India saja yang sudah masuk ke Indonesia, melainkan B117, lalu juga ada B1351 asal Afrika Selatan juga dikabarkan telah masuk pula ke tanah air dengan menimbulkan gejala yang beragam. Maka hendaklah kita berhati-hati dan selalu waspada dimanapun kita berada agar kita semua terhindar dari bahaya infeksi virus corona yang ada.